Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya, masih tetap semangat pagi meskipun kita masih dalam pembelajaran daring ya PJJ, tapi tetap semangat. Berjumpa lagi dengan channel TV SMP Negeri 1 Bondowoso. Berjumpa dengan saya di pembelajaran matematika kali ini khususnya untuk anak-anakku sekalian kelas 8. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang kita pelajari hari ini. Ya, berdoa, mulai. Selesai. Oke, yang menyaksikan di rumah, siswa-siswi kelas 8, pertemuan kemarin kita sudah membahas materi lingkaran. Kita akan melanjutkan pada bab lingkaran. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sudut pusat, sudut keliling, dan garis singgung. Nah, nanti garis singgung di sana ada garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Oke, bisa dilihat langsung saja ditampilkan di layar HP kalian atau pakai laptop yang pakai laptop. Oke, sudah terlihat di sana sudut pusat, sudut keliling, dan garis singgung. Itu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya bisa terutama pada garis singgungnya nanti dilihat seperti rantai di sepeda kalian itu ya, nanti kamu bisa mengukur panjang rantainya, ada lingkaran yang besar sama yang kecil di sana kan. Kalau dalam penghitungannya ada garis singgung di sana yang menghubungkan antara lingkaran yang besar dengan yang kecil, itu kaitannya rantai sepeda motor atau rantai sepeda kalian dan sebagainya. Nanti kalau untuk mengikat 2 pipa, 3 pipa atau drum ya seperti itu, nanti kaitannya soal-soal yang berkaitan dengan itu. Ketika mau mengikat beberapa drum atau pipa 4 atau 5 atau 6, nanti berapa panjang tali minimum yang harus digunakan untuk mengikat itu. Kaitannya dengan itu yang nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu utama. Oke, lanjut kita ke sudut pusat dan sudut keliling terlebih dahulu. Kemarin sudah disinggung pada pertemuan yang kemarin, tapi belum ke hubungan keduanya sampai sifat-sifatnya, nanti ada 5 yang kita bahas. Sudut pusat dan sudut keliling. Pertama, sudut pusat, yaitu sudut yang titik sudutnya pada pusat lingkaran dan kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Nah, itu bisa terlihat yang sudut pusat. Nah, ini sudut AOB itu adalah sudut pusat, ya, berada di pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya pada keliling lingkaran, ya, pada lingkaran, dan kaki sudutnya merupakan tali busur. Nah, kalau tadi kaki sudutnya jari-jari lingkaran, ini yang merupakan sudut keliling adalah yang bawah, ya, bisa dilihat itu sudut ACB, itu sudut keliling. Oke, itu sudah tahu ya, sudut pusat yang di pusat lingkaran, sudut keliling di keliling. Oke, lanjut. Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu anak-anak pada teorema sudut dalam segitiga. Kamu sudah harus tahu bahwa dalam segitiga itu ada 3 sudut, jumlah ketiga sudutnya itu adalah 180. Jadi ini sudut A ditambah sudut B ditambah sudut X, ini jumlahnya 180. Nah, begitu juga ada sifat berpelurus ini atau suplemen kemarin yang sudah dipelajari untuk kelas 7, kemarin diberikan sama Pak Prima ya. Untuk kalian kelas 7 tahun lalu mungkin sudah disampaikan ya, harusnya sudah tersampaikan materinya oleh Pak Hayun ya. Ini pada kamu ingat sudut berpelurus sama jumlah 3 sudut pada segitiga. Ini kita jika menentukan sudut X, ini perhatikan sudut X-nya. Sudut X itu bisa ditentukan dari 180 dikurangi sudut A ditambah sudut B. Nah, Pak, ini sudut X karena jumlah ketiga sudutnya 180, itu sama aja sudut X adalah 180 kurangi sudut A ditambah sudut B. Begitu juga dengan sifat berpelurus, sudut X bisa dicari, sudut X sama dengan 180 dikurangi sudut C. Dari 2 ini maka didapatkan bahwa
180 dikurangi sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180 dikurangi sudut C. Maka kamu bisa mengatakan bahwa sudut A ditambah sudut B itu sama dengan sudut C. Gitu ya, sifatnya tadi dari jumlah pada 3 sudut segitiga 180. Ini berpelurus atau bersuplemen kemarin, ini juga 180. Nah, jadi sudut A ditambah sudut B sama dengan sudut C. Ini yang kamu ingat. Ini sudah kalian dapatkan di kelas 7. Ingat ya. Maka contohnya ini. Nah, kalau ada seperti ini, tentukan nilai A atau sudut yang atas ini. Ya. Maka sudut A ditambah sudut 60 derajat di sini sama dengan 120 derajat. Jadi sudut A sama dengan 120 dikurangi 60, ya sudut A-nya juga 60 derajat. Jadi akhirnya sama ini sudut A 60 derajat, di sini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Maka segitiga ini sebenarnya segitiga sama sisi, ketiganya sama ketika sudutnya. Oke, sudah ya, itu hanya mengingatkan kembali. Lanjut. Ini yang pertama, hubungan pada sudut pusat sudut keliling. Ini sudah kalian dapatkan tadi dari sifat ketiga dalam 3 sudut segitiga ini. Apa namanya? Pada segitiga jumlah ketiga sudutnya sama dengan 180. Ini cara mendapatkan sifat yang terakhir dari sini. Bisa diperhatikan. Karena di sini OA dan OC itu adalah jari-jari lingkaran, OA sama dengan OC. Nah, ini segitiga AOC di sini menjadi segitiga sama kaki. Jadi OA sama OC sama. Otomatis sudut di sini P, ini juga P. Iya kan? Nah, sifat yang tadi bahwa ini P ditambah P nanti harus sama dengan sudut yang di sini. Ya, sifat ini tadi bahwa A ditambah B sama dengan C. Nah, di sini. Maka di sini nilainya 2P. Begitu juga dengan yang Hi. Di sini ini juga segitiga sama kaki. Yang kaki-kakinya, kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Maka di sini Hi, ini sudut ini juga Hi. Jadi di sini 2 Hi. Dari sifat ini yang mendapatkan bahwa sudut ACB itu sudut keliling kan P tambah Hi, sedangkan sudut AOB itu 2P tambah 2Hi, jadi 2 kali lipatnya. Maka itulah yang menjadi hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Silahkan dipahami di sini, mendapatkan bahwa sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Jadi sudut pusat 2 kali sudut keliling. Ini syaratnya jika menghadap busur yang sama. Jadi ini sama-sama menghadap busur AB di sini. Busur AB. Kalau ditanyakan sudut keliling, ya sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat, setengahnya gitu. Oke, berikan contohnya next di situ. Ya, ini contoh gampangnya ya, tentukan besar sudut PQR. PQR berarti yang ditanyakan di sini sudut kelilingnya, sudut pusatnya sudah ada yaitu 140 derajat. Mencari sudut PQR atau sudut A derajat ini berapa? Oke, pembahasannya sudut PQR sama dengan 2 kali sudut PQR. Ini sesuai tadi yang didapatkan bahwa sudut pusat POR 2 kali sudut keliling PQR. Di sini yang ditanyakan PQR-nya seperti tadi. Kalau sudut PQR berarti setengahnya dari sudut POR. Sudut keliling setengahnya sudut pusat. Maka PQR setengahnya dari 140 derajat. Maka ketemu sudut PQR 70 derajat. Yang A derajat ini ketemu. Oke, begitu ya, mencari sudut pusat atau sudut keliling. Itu yang pertama, lanjut. Yang kedua, ini hubungan yang kedua, bahwa sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya sama. Jadi di sini ada sudut pusatnya sudut AOB, sudut kelilingnya yang mana? Sudut kelilingnya ini ACB. Ada sudut keliling yang lain yaitu ADB. Ya, jadi ada 2 sudut keliling ini sama nilainya. Misalnya sudut AOB-nya di sini sudut pusat 2x. Nah,
Karena sama-sama menghadap busur AB, ini kan ACB menghadap busur AB, ADB juga sama menghadap busur AB. Ini dua sudut keliling ini nanti besarnya sama karena sama-sama setengahnya AOB. Jadi ACB ini nilainya juga X. Kalau AOB nya 2X, maka ACB sama dengan setengahnya 2X, ya X. ACD juga setengahnya 2X, berapa? Ya X. Maka disimpulkan bahwa sudut ACB sama dengan sudut ADB. Jadi di sini sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama. Oke, contohnya dilihat ya. Ini langsung saja ya. Sudut yang di sini misalnya suruh menentukan ini sudut A ini berapa, sudut B berapa. Sudut A. Sudut A di sini adalah sudut keliling. Ya, sudut keliling. Maka di sini akan sama dengan sudut yang di sini. Ya. Jadi sudut CBD, sudut keliling CBD itu sama besarnya dengan CAD, sama-sama menghadap busur CD di sini. Sama-sama menghadap busur CD. Jadi kalau ini CAD-nya 40, maka besar A derajat ini A-nya juga 40 derajat. Itu dari tadi busur yang menghadap sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama. Begitu juga dengan nilai B. Ini kalau dilihat kebalikannya menghadap busur AB. ADB menghadap busur AB sama dengan ACB, sama-sama menghadap busur AB. Maka besarnya juga akan sama. Kalau di sini 20 derajat, maka besar sudut B juga 20 derajat. Oke, gitu ya. Nanti dalam soal bisa macam-macam bentuknya, itu kamu harus pahami ini menghadap busur yang sama, besarnya sama. Oke, next ya. Lanjut yang ketiga, sudut keliling menghadap diameter itu besarnya 90 derajat. Nah ini sudut ABC itu menghadap diameter AC. Sebenarnya ini menghadap busur AB yang lengkung di sini. Ini kaitannya sudut keliling dengan sudut pusat. Ini sebenarnya AOC ini sudut pusat. Tapi yang kebetulan 180. Kalau misalnya ke sini ini kan sudut pusat. Nah, ini yang lurus 180. Maka di sini sudut keliling setengahnya 180 berapa? Ya 90 derajat. Gitu. Ini tetap kaitannya antara sudut keliling dengan sudut pusat. Kebetulan ini khusus sudut pusatnya. Karena ini diameter, busurnya setengah lingkaran, jadi setengahnya 360, ya berarti 180. Jadi sudut keliling menghadap diameter besarnya 90 derajat. Misalnya sudut ini, sudut yang menghadap diameternya berbeda, ini berikutnya. Nah, ke atas begini, ADC ini kan sama-sama menghadap diameter. Ini juga besarnya ADC juga 90 derajat. Satu lagi ke bawah di sini, ini juga menghadap diameter. AEC juga besarnya 90 derajat karena setengahnya 180. Itu. Oke, contoh lainnya begini. Nah, jadi sini contohnya ini kan. Jadi sudut yang di sini pasti siku-siku, sudut tidak ada namanya, maaf ya. Ini menghadap diameter, ini ada titik pusat ya. Namanya diameter harus melalui titik pusat. Kalau nanti hanya tali busur di pinggir tidak berlaku, harus menghadap diameter. Jadi busurnya setengah lingkaran, itu harus khusus di sini. Maka di sini 90 derajat, padahal yang diketahui di sini 70 derajat. Berapa nilai A-nya? Diingat lagi ketiga sudut dalam segitiga jumlahnya 180. Untuk mendapatkan ini berarti ini 90. Nah, berarti di sini juga pasti 180 kurangi 90 kurangi 70. Maka A-nya ketemu 20 derajat. Oke, begitu ya, tidak saya tuliskan di sini, silakan dipahami. Sudah paham kira-kira? Ada yang tanyakan di sini A-nya 20 derajat. Lanjut. Nah, yang keempat. Ini ada kaitannya lagi. Silakan diperhatikan. Misalkan sudut 1 2x. Sudut 1 mana? Ini sudut pusat. Kaitannya dengan sudut pusat. Silakan perhatikan yang warna merah di sini. Ini sudut pusat, sudut 1. Menghadap busur apa? Ini.
yang BD. Ini untuk sudut A, BAD. Ini sudut keliling yang sama-sama menghadap busur BD. Maka kalau sudut 1 di sini 2x, nah sudut 2 ini setengahnya menjadi x. Bisa dipahami. Kemudian sudut 3. Kalau ini sudut satunya sudah diketahui 2x. Nah, ini kan satu lingkaran ya. Satu lingkaran. Berarti 360 kurangi 2x tadi. Nah, maka sudut 4. Nah, sudut 4 ini kembali lagi sudut kelilingnya yang sama-sama menghadap busur yang sama dengan sudut pusat 3. Maka setengahnya, setengah dari 360 kurangi 2x. Jadi sudut 4 180 kurangi x. Nah, jadi kalau sudut 2 ditambah sudut 4, sudut 2 tambah sudut 4 ini kan berhadapan. Ini segi 4 tali busur. Sudut A dengan sudut C yang berhadapan ini kalau ditambahkan sama dengan ini, kalau tadi penghitungannya x ditambah 180 kurangi x. Yang ini x, ini dikurangi x, x-nya hilang, tinggal 180. Maka didapatkan sudut 2 ditambah sudut 4 sama dengan 180. Sudut 2 itu sama dengan sudut BAD, sudut 4 sama dengan sudut BCD. Jadi kalau ada segi 4 tali busur, sudut yang berhadapan di sini jumlahnya 180 derajat. Itu cara menemukannya. Ceritanya begitu ya. Kamu tinggal memakai apa yang sudah ada. Oke, sifatnya. Ini contohnya ya. Jadi kalau ada seperti ini, yang diketahui sudut yang sebelah sini 100 derajat, yang bawah ini 75 derajat. Sudut yang 100 derajat dengan yang B berhadapan, yang 75 dengan A berhadapan. Jadi kalau ditanyakan sudut A-nya, ya sudut A ditambah 75 itu 180, maka sudut A 180 dikurangi 75 ketemu 105 derajat. Yang B bagaimana? Sama, sudut B sama dengan 180 kurangi 100, ketemu sudut B-nya 80 derajat. Oke, begitu. Yang keempat. Lanjut, ini masih banyak, nanti sampai garis singgung soalnya ya. Kita selesaikan untuk lingkaran. Oke, yang kelima. Nanti dilihat. Yang kelima ini ada kaitannya dengan, kalau di kelas 9 itu kesebangunan. Ini tetap ada kaitan dengan sudut pusat, sudut keliling. Oke, perhatikan di sini. Sudut AEB, sudut AEB yang sebelah sini, sudut 1 di sini. Ya, itu harus sama dengan sudut CED. Ini sudut bertolak belakang. Nah, ini kemarin sudah dipahami juga. Kelas 1 harus sudah matang materi sudut ya. Kemarin yang kelas 1 sekarang sudah dijelaskan sama Pak Prima ya. Yang kalian kelas 8 sekarang sudah di tahun lalu sudah dipelajari harusnya. Sifat-sifat seperti ini. 1 ini sama dengan 1 ya. Jadi ini bertolak belakang. Kemudian sudut ABD dengan sudut apa ini ACD. Ini juga sama besarnya. Sudut yang 2, 2, 3, 3. Dari sifat ini dikatakan sebangun ya, ada tanda seperti ini. Nah, ini. Kemudian ini perbandingannya menjadi AE banding DE, mana AE? AE banding DE itu sama dengan BE banding CE. Nah, dalam perbandingan seperti ini, ya ini banding sebelah sini, yang ini banding sebelah sini, maka perkalian silang bahwa AE kali CE itu sama dengan ini BE kali DE. Itu sifat perbandingan dalam kesebangunan kan seperti itu. Jadi AE kali CE sama dengan BE kali DE. Jadi kamu bisa mengalihkan ini yang lurus, AE kali CE sama dengan BE kali DE. Nah, caranya seperti itu. Ini contohnya ya. Tentukan panjang A pada gambar di samping. Kamu harus tahu sifatnya. Yang garis lurus seperti ini tadi sifatnya pembahasannya akan seperti ini. Nah, ini kan 6 kali A, yang lurus ini kamu kalikan perbandingannya 6 kali A. Tadi perbandingannya sebenarnya 4 banding A sama dengan 6 banding 12. Perkalian silangnya menjadi 6 kali A sama dengan 4 kali 12 seperti ini. Maka ini 6 kali A 6A, 4 kali 12 48. Maka A sama dengan 48 dibagi 6, jadi A-nya ketemu 8. Jadi panjang A adalah 8 cm. Begitu ya. Sudah, itu berikan dari 5 sifat, berikan contohnya sudah. Ini kesimpulan dari hubungan sudut pusat sudut keliling. Silakan itu di screenshot saja, dihafalkan, dipahami. Yang belum paham silakan ditanyakan, bisa japri ke Pak Guru kalau ada yang bingung seperti itu.
Oke, kita akan melanjutkan yang garis singgung. Untuk sudut pusat, sudut keliling sudah paham ya, ini kaitannya dengan semua sudut dalam lingkaran, silakan dipahami. Oke, siap. Lanjutkan yang berikutnya. Ini screenshot saja ya, nanti dipahami. Next, nah, kita sampai ke garis singgung lingkaran. Selesaikan materi ini. Posisi garis terhadap lingkaran. Oke, yang namanya garis singgung seperti ini. Nah, garis F memotong lingkaran di 2 titik, yaitu A dan B, dan tegak lurus garis I. Perhatikan garis I ini yang membelah lingkaran jadi 2, ini dari diameter diperpanjang ini sampai ini kan. Kemudian sudut F ini tegak lurus, ini siku-siku di sini, dan memotong lingkaran di 2 titik, yaitu titik A dengan titik B. Bedakan dengan yang B. Garis G, nah ini yang tengah, garis G memotong lingkaran di 1 titik, nah, yaitu titik C, dan tegak lurus dengan garis I. Nah, garis G ini dikatakan menyinggung lingkaran di titik C. Jadi kalau cuma menyinggung itu hanya 1 titik saja, cuma nyenggol ya 1 titik ya. Kalau ini AB ini kan memotong, jadi ada 2 titik dia memotong. Nah, kalau ini hanya menyinggung 1 titik saja, nempel nih gitu deh, 1 titik di C di sini. Nah, kemudian kalau garis H tidak memotong lingkaran. Nah, yang dinamakan garis singgung nanti yang seperti ini, tegak lurus dengan jari-jari dan hanya 1 titik ini di lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di 1 titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Jadi jari-jari OC ini tegak lurus dengan garis G. Ini garis G yang disebutkan, yang dinamakan garis singgung. Kalau F bukan garis singgung, H bukan garis singgung. Oke, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, gini, panjang garis singgung melalui suatu titik di lingkaran, di luar lingkaran. Ini misalnya ada 1 titik di luar lingkaran. Sebenarnya cara melukisnya ada, tapi sekali lagi untuk lingkaran sebenarnya bukan menjadi materi esensial, tidak terlalu wajib. Kalau dulu terutama pada corona ini ya, pada musim COVID ini tidak terlalu dibahas menyeluruh, agak cepat. Ini cara melukisnya. Nah, dulu harus pakai jangka ya, harusnya biar tepat, tidak asal kamu gambar. Kadang kan ketika saat pembelajaran suruh membuat lingkaran aja, nah, kamu pakainya koin, kadang tidak, bertemunya tidak pas. Harusnya pakai jangka, panjangnya sama, kamu tidak, jangkanya sudah pakai jangka, kadang jarak jangkanya kamu rubah ya, harusnya sama. Jadi ketika membuat atau melukis itu tepat ya, bentuknya sesuai, panjangnya sesuai. Nah, oke. Di sini konsepnya menjadi konsep Pitagoras kemarin pada segitiga siku-siku yang sudah dipelajari ya. Jadi AB, ini panjang AB di sini sama dengan akar dari AO di sini kan, apa namanya, AO di sini, jarak titik pusat dengan 1 titik di luar lingkaran ini ya, ini AO kuadrat dikurangi, karena ini hipotenusa dari garis miring pada segitiga AOB. Perhatikan fokusnya pada segitiga AOB, ini segitiga siku-siku, siku-sikunya di titik B, karena tadi BA ini garis singgung hanya pada 1 titik di sini, tegak lurus dengan jari-jari. Jadi AB sama dengan akar AO kuadrat dikurangi BO kuadrat. Begitu juga dengan AC. AC dengan apa? AB itu sama-sama garis singgung. Ya, ini sama konsepnya segitiga ini. Kalau menjadi segi 4, ACOB ini menjadi segi 4 apa bentuknya? Layang. Ada 2 segitiga siku-siku di sini. Oke, bisa dipahami seperti itu, 2 garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran dan 2 jari-jari yang melalui titik singgung dari kedua garis singgung tersebut membentuk bangun layang-layang. Jadi kesemuanya segi 4 ini. Layang-layang yang terbentuk dari 2 garis singgung lingkaran dan 2 jari-jari yang melalui titik singgung dari kedua garis singgung tersebut disebut layang-layang garis singgung. Nah, kalau dibelah ini konsepnya segitiga siku-siku. Oke, lanjut. Contoh dalam menghitung panjang garis singgung. Pada gambar di bawah, gambar garis AB merupakan garis singgung panjang OA 13 dan jari-jari OB 5. Hitunglah panjang garis singgung AB. Ini garis singgung AB. Ini kan gambarnya tampak jelas bahwa itu segitiga siku-siku AOB. Oke. Pembahasannya
Perhatikan segitiga OB tadi siku-siku di titik B, maka AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. OA nya 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat, 13 kali 13, 169 dikurangi 25, 144. Ini di akar ya, maka AB nya ini AB kuadrat, ini AB. Akar 144 12 cm. Jadi ketemu panjang AB 12 cm. Oke, itu garis singgung. Nah, ini lanjut. Ini yang jadi utama pada garis singgung persekutuan dalam. Nanti satu lagi garis singgung persekutuan luar. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Ini bisa diperhatikan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran di samping. Ini ketentuannya rumusnya D sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Konsepnya segitiga siku. Silakan di mana ini masing-masing, bahwa D-nya adalah panjang garis singgung persekutuan dalam, A-nya garis singgung persekutuan dalam yang mana? Ini AB. Nah, ini kita lanjutkan. Ini sejajar ya antara AB dengan SI. Garis singgung persekutuan dalam itu yang namanya D itu yang AB. Tapi agar membentuk segitiga siku-siku, AB-nya kita tarik geser ke atas ya, menjadi SI. Maka kamu akan menemukan segitiga PHS. PHS ini siku-siku di S. Nah, tadi PA ini, AP ini adalah jari-jari. Jari-jari lingkaran besar itu dinamakan R ini kan. Ini R besar, jari-jari lingkaran besar. Karena ada dua lingkaran, yang R kecil jari-jarinya R kecil. Di sini ya. R kecil. Lingkaran kecil jari-jarinya R kecil, lingkaran besar jari-jarinya R besar. Ini mendapatkan PS-nya didapatkan dari R, ini PA di sini R ditambahkan dengan AS. AS itu panjangnya sama dengan BH, yaitu sama dengan R kecil. Maka dalam rumus di sini ada penjumlahan antara R besar ditambah R kecil. Nanti yang harus kamu bedakan dengan persekutuan luar menjadi dikurangi di sini. Oke, kalau ini ditambahkan. Asal mulanya tahu ya, garis singgung persekutuan dalam ini yang AB, D. Maka segitiga PHS siku-siku di S. Di sini PS-nya berasal dari R besar ditambah R kecil. Di rumusnya seperti ini. Oke. Kita tahu ya, A-nya apa? Jarak kedua titik pusat. Ini ada lingkaran pusatnya di P dan lingkaran kecil pusatnya di H. Jarak titik pusat P sampai ke H ini A. Ya, panjang A. Ini di sini. Panjang A. Oke, dihafalkan untuk garis singgung persekutuan dalam di situ asal mulanya ini, maka ada rumusnya R besar ditambah R kecil. Oke, contohnya penggunaannya seperti ini. Oke, dilihat ini lingkaran yang besar pusatnya di M di sini, sama lingkaran yang kecil pusatnya di N. Jadi M sampai N nanti menjadi A. Nah, ini garis singgung persekutuan dalam ini yang dimaksudkan di sini. Nah, kalau ini digeser tarik ke sini ada segitiga siku-siku. Oke, sudah ini diketahui jika M6 dan BN 3 cm dan MN-nya 15. Tentukan panjang garis singgung AB. Ini AB-nya berapa? Pembahasan nah, seperti tadi bahwa AB kuadrat ini masih AB kuadrat ya, karena belum diakar. Kalau rumusnya nanti diakar ya. AB kuadrat MN kuadrat dikurangi R1 tambah R2. Maaf, ini R1 nya ini harusnya pakai R besar ya. Kalau hanya R1 R2 harusnya pakai R besar di sini sesuai rumus. Nah, tahu kamu ada R1 artinya di sini pada jari-jari satu yang besar. Jadi 6 ditambah 3 dikuadratkan. Jadi itu yang 15 kuadrat 225 dikurangi ini tambahkan 9 kuadrat menjadi 81 sama dengan 144. Ini diakar sesuai rumusnya. Maaf ini contohnya tidak langsung masuk seperti rumus, kamu harus paham. Ini nanti diakar. Akar 144 12 cm. Oke. Satu lagi terakhir garis singgung persekutuan luar. Ada yang dalam, ada yang luar. Nah, ini dipahami lagi. Sekali lagi ini untuk garis singgung persekutuan luar, D-nya itu yang mana? D-nya ya ini yang di luar seperti rantai ya, ini kan.
menghubungkan antara ini lingkaran besar dengan lingkaran kecil. AB ini yang disebut D. Nah, ini silakan dilihat bahwa ini sejajar antara AB dengan RH. Nah, ini menjadi ada pengurangan. Kalau tadi PA ini jari-jari lingkaran besar yang R besar, sedangkan BH ini R kecil. Kalau tadi gesernya ke atas menjadi lebih panjang, ini digeser antara AB, ini garis AB yang merah ini digeser sampai ke hijau ini. Maka segitiga yang untuk penghitungan adalah PHR. Jadi panjang RP di sini berasal dari R besar antara PA dikurangi AR. AR ini sama dengan BH, R kecil. Nah, di sini jaraknya sama. Maka dalam rumusnya akan ada di sini R besar dikurangi R kecil. Itu ya. Silakan dipahami. Kalau dalam garis singgung persekutuan dalam itu ada penjumlahan R besar tambah R kecil. Kalau dalam persekutuan luar R besar dikurangi R kecil. Ini konsepnya tetap Pythagoras, segitiga siku. Kalau kemarin bab 1 sudah paham betul, di sini akan lebih mudah memahaminya. Oke, ini rumusnya sama. Untuk perbedaannya hanya pada panjang garis singgung persekutuan luar. Contohnya, oke, selesai. Bentar lagi ya. Jika AM-nya 13, BN 6, dan MN 25, tentukan panjang garis singgung AB. Ini kan garis singgung AB. Jadi kalau nanti ada lingkaran besar, lingkaran kecil, ini misalnya rantai ya, kamu suruh menghitung panjang minimumnya harus bisa. Karena di sini setengah keliling lingkaran besar, setengah keliling lingkaran kecil, tambah 2 garis singgung AB sama yang atas. Kamu bisa menghitung minimalnya berapa, tanpa harus kamu mengukur rantai kamu ya, jaraknya saja. Oke, pembahasan AB kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi. Nah, ini rumusnya sekali lagi, maaf ini harusnya R besar, ini masih tertulis R1 R2 ya. Itu hanya notasi sebenarnya ya, boleh, tapi kesempatan yang lebih umum digunakan biasanya R besar R kecil. Tapi kamu paham R1 nya di sini adalah yang lingkaran besar, yang tadi dalam rumus tertulis R besar ya. Maaf ini pengambilan contohnya masih R1 R2. Ini 25 kuadrat kurangi 13 kurangi 6 ya, ini 13 kurangi 6 7, maka kuadrat 49, 25 kuadrat 625 menjadi 576. Ini di akar ketemu 24 cm. Begitu ya. Oke, contoh semua materi sudah ada, silakan latihan soalnya ini dicoba. Sekali lagi, ini karena menyelesaikan untuk materi lingkaran saya selesaikan, silakan dipahami. Latihannya dicoba, yang ini yang satu hanya mewakili yang sudut pusat sudut keliling, yang nomor 2 tentang garis singgung persekutuan dalam maupun luar. Yang tambahannya bisa dibuka di buku paket halaman 102, silakan dikerjakan. Oke, terima kasih. Pertemuan hari ini saya cukupkan. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat dan pesannya tetap patuhi protokol kesehatan COVID, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.